Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Hafiz dengan NIM 12030311. Di sini saya akan meresum pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ketujuh untuk memenuhi syarat ujian tengah semester. Pertemuan pertama kita disuguhi oleh Bapak dosen pengampu Lutfi Fahru Rijal SYMH tentang bagaimana kita belajar di rumah secara online. Dan langsung kepada pertemuan kedua tentang materi pengertian ruang lingkup dan konsep. Hakikat ilmu, Yunani merupakan suatu negara atau satu wilayah yang memang banyak mengorbitkan filosof atau pemikir yang sangat kritis. 1. Mitos atau logos dalam kurung perlu pengujian kebenaran atau teori. 2. Filosof 1. Thales 6200 sampai 545 Masehi. Aximadors dari 610 sampai 5041 Masehi. Anaximenes 538 sampai dengan 4080. Pythagoras 580 sampai 500. Xenophanes 570 sampai dengan 480. Yunani ini sendiri sejak tahun 600 Masehi sampai dengan 200 Masehi di Yunani kental dengan mitologi atau mitos. Maka ketika itu tidak salah bahwa Yunani itu seringkali atau kerap disebut dengan cerita dewa-dewi. Pengetahuan ini ialah hal yang kita ketahui dengan panca indera. Ilmu ialah pengetahuan yang sistematis. Pengetahuannya bisa dideskripsikan dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan ialah pengetahuan. Tingkatan ilmu lebih tinggi dibandingkan dengan pengetahuan. Tidak semua pengetahuan itu dengan ilmu, sedangkan semua ilmu itu sama dengan pengetahuan. Ilmu ialah terbagi menjadi dua, yaitu ada sistematis dan objektif. Sistematis ialah berdasarkan kajian filsafat ilmu. Objektif ialah tentang menganalisis berdasarkan apa yang telah berada di lapangannya gitu. Yang keempat ada indikator ontologis yang merupakan sebuah pengetahuan yang didefinisikan. Episten sebuah pengetahuan yang tersebut yang memiliki pendekatan metode dalam aktivitas keilmuan yang aksiologis. Aksiologi sendiri sebuah pengetahuan yang dianggap memiliki 3 manfaat. Di dalam 3 indikator ini mutlak dimiliki dari sebuah pengetahuan untuk bisa menjadi atau mencapai derajat sebuah ilmu. Hukum tata negara. Menurut istilah, ia dalam bahasa Inggris kerap disebut dengan constitutional law atau diartikan sebagai hukum negara, hukum konstitusi. Menurut istilah bahasa Peronas disebut dengan droit constitutionale, sedangkan istilah dalam Belanda disebut dengan Staatrecht. Pengertian sekumpulan pengaturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antara alat kedekapan negara dalam garis horizontal dan vertikal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya. 3. Ahli Van Holten mengatur semua masyarakat hukum bawahan. Sultan mengatur organisasi daripada negara. Utrecht kewajiban sosial dan kekuasaan pejabat negara. Kosumai Puji Sewojo bentuk negara dan pemerintah. Hierarki. 4. Asumsi perangkat aturan negara vertikal dan horizontal. Ruang lingkup organisasi negara. Yang dimaksud dengan organisasi negara itu mulai dari bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, lembaga-lembaga negara.
Dua, struktur pejabat negara ialah lembaga-lembaga yang ada pada satu negara. Kemudian mengkaji daerah yang berada di sana. Pembagian kekuasaan dan hubungannya ialah yang berhubungan dengan trias politika, yang katakanlah sebagai lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 4, hubungan ilmu lain, ilmu hukum, ilmu politik, dan sosial ekonomi. Sumber-sumber hukum tata negara. 1, hukum internasional yang diartificikan menjadi hukum nasional, hukum internasional atau HAM. 2, peraturan perundangan tertulis wujudnya UU, PP, perjanjian, dan lain-lain. 3, nilai-nilai konstitusi yang tertulis hukum. 4, juni peradilan ketetapan hukum yang telah dilakukan oleh pengambil fatwa dan atau kebijakan selanjutnya. 5, conventions, kebiasaan ketatanegaraan. 6, doktrin ilmu hukum yang telah menjadi irus comics iponi bathroom. Pertemuan ketiga, judul tentang asas-asas hukum tata negara. Asas merupakan karakter, prinsip, ciri khas, dan hukum tata negara merupakan objek. Adapun asas negara kesatuan, yang pertama ada desentralisasi, pelimpahan kewenangan, dekonsentrasi, pemberian kewenangan. Adapun tugas pembantuan. Asas negara hukum, ciri negara internasional, Commission of Jurists di Bangkok 1965. 1, jaminan HAM. 2, badan kehakiman bebas atau mandiri. Pemilu yang bebas, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat, pendidikan kewarganegaraan. Asas demokrasi. 1, indikator Alvan Gafar. 1, menyelenggarakan kekuasaan berasal dari rakyat. 2, penyelenggaraan kekuasaan secara bertanggung jawab. 3, adanya partisipasi langsung atau tidak langsung. 4, rotasi kekuasaan. 5, pemilu. 6, kebebasan. Bentuk negara hukum, formal individualisme, negara penjaga malam, monopoli, norektif material, mendominasi negara, welfare state. Individualisme di mana sebuah negara itu membebaskan atau memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk melangsungkan berbangsa dan bernegara. Penjaga malam ialah ketika suatu keadaan itu membutuhkan kehadiran suatu negara tersebut atau penjaga di setiap aspek-aspek apa yang berkenaan tentang negara, atau pengancaman, atau adanya terorisme, adanya pemberontakan. Itulah yang disebut dengan penjaga malam. Kolektif adalah sebuah sikap secara hukum yang bersifat konsensus antara masyarakat negara dengan pemimpin negara. Dominasi negara ialah tidak memberi ruang partisipasi politik bagi masyarakat negaranya. Welfare state ialah negara yang penuh dengan kesejahteraan. Pertemuan keempat, tipe dan bentuk susunan negara. Kesatuan, unitary state, negara kesatuan. 1, vertical management, model Inggris dan Jepang. 2, central relationship, model Swedia, Spanyol, dan Denmark. 3, unification, model Belanda. 4, mixed model Prancis. Karakter, suatu konstitusi yang berlaku, suatu pemerintahan yang tingkat pusat, suatu kewarganegaraan, suatu pemerintahan yang lokal merupakan subdivisi pemerintahan pusat, dominasi pusat. Itu mencakup sebagian karakter. Dan sekarang kepada bagian federal state atau negara serikat. 1, perasaan bangsa di antara kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk federasi. 2, keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas. Karakter suatu wilayah menjadi terbagi atas negara-negara bagian. Kedaulatan ganda, hubungan antara pemerintah federal dengan pemerintahan daerah bersifat koordinatif, kooperatif. Kewenangan bersifat eksekutif, susunan pemerintahan, kewenangan untuk menetapkan perpajakan,
kebutuhan kerjasama amat minimal. Temuan kelima, bentuk pemerintahan terdapat beberapa macam untuk pemerintahan. Di antaranya itu sebagai autokrasi. Autokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang dianggap ideal, di mana pemerintahannya dikelola dan dikuasai oleh satu orang penguasa di dalam kekuasaan politiknya, yang tentu penguasa tersebut memiliki kendali yang cukup besar di dalam pemerintahan. Dua, oligarki. Oligarki merupakan suatu bentuk pemerintahan yang dikuasai oleh beberapa orang yang berasal dari golongan itu, kelompok tertentu yang memberikan pengaruh cukup besar di dalam pemerintahan. Tiga, monarki. Monarki merupakan suatu bentuk pemerintahan yang dikasih penuh dengan satu orang karena pemerintahan itu berbentuk kerajaan, maka orang yang menjadi penguasa biasanya disebut dengan sebagai raja atau ratu. Republik. Republik merupakan suatu bentuk pemerintahan yang dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat. Adanya partisipasi rakyat sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan bersama ataupun suatu kepentingan umum. Dua, bentuk negara menurut Aristoteles. Satu, monarki merupakan bentuk yang sempurna, maka despotik atau tirani merupakan bentuk kemerosotannya di mana terjadinya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penguasa kepada rakyatnya. Dua, jika autokrasi merupakan bentuk sempurna, maka oligarki dan plutokrasi merupakan bentuk kesemestiannya. Tiga, jika politika merupakan bentuk sempurna, maka demokrasi merupakan bentuk kemerosotannya. Jika dilihat dalam sebuah siklus teori, maka monarki memiliki ciri atau kekuasaan yang dipegang oleh suatu serta memiliki kepentingan. Dua, tirani memiliki ciri di mana pemerintahannya dikendalikan oleh satu orang yang bersewenang-wenangnya bertindak dan berkehendak sendiri serta menyalahgunakan kekuasaan. Tiga, aristokrasi memiliki di mana kekuasaan dipegang oleh beberapa orang yang memiliki kepentingan umum. Aristokrasi ini bersifat proporsional jika dibandingkan dengan oligarki. Oligarki memiliki ciri di mana kekuasaannya dipegang oleh beberapa orang yang memiliki kepentingan. Demokrasi memiliki ciri pemerintahannya dijalankan oleh rakyat serta telah mementingkan kepentingan umum. Autokrasi memiliki ciri masing-masing ingin mengatur memerintah secara bebas dan sama. Sistem pemerintahan merupakan suatu sistem hubungan dan tata kerja negara, lembaga negara. Menurut Mahfud MD, sistem pemerintahan terbagi menjadi dua, yaitu presidensial dan parlementer. Presidensial, salah satu negara yang menggunakan sistem ini adalah Indonesia. Adapun beberapa indikator dalam sistem pemerintahan ini, yaitu kepala negara, kepala pemerintahan eksekutif, pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada DPR, parlemen, dan pemerintahan yang sejajar. Menteri yang diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Lembaga eksekutif dan lembaga legislatif sama kuat. Adapun parlementer, salah satu negara yang menggunakan sistem ini adalah Amerika Serikat. Adapun beberapa indikator dalam sistem pemerintahan ini, yaitu kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintah karena telah bersifat sebagai simbol nasionalis pemersatu bangsa. Pemerintah dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Tiga, kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen dan tidak dijatuhkan oleh parlementer melalui mosi tidak percaya. 4. Adapun kedudukan lembaga eksekutif kabinet lebih rendah dan bergantung kepada parlemen. Pertemuan ke-6, negara autokrasi dan demokrasi modern. 1. Autokrasi modern. Negara autokrasi atau autokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan
yang dikelola dan dikuasai oleh satu orang penguasa yang dikenai dengan sebuah otokrat, baik di bidang politik, ekonomi maupun militer, di mana penguasa tersebut memiliki kendali yang cukup besar di dalam pemerintahan, sehingga peran otokrat tidak terbatas dan absolut, serta tidak tunduk pada batasan hukum atau legislatif. Otokrasi merupakan pertengahan diri monarki dan oligarki. Oleh karena itu, terdapat beberapa perbedaan antara otokrasi dan monarki. Adapun perbedaan tersebut diantaranya dalam pembentukan, di mana otokrasi dibentuk karena situasi dan kondisi politik pada saat ini. Sementara monarki lebih kepada keturunan atau tidak dari seorang raja yang biasanya bersifat biologis turunan. Selain itu, otokrasi lebih cenderung profesional karena dalam hal menjalankan kekuasaannya biasanya melibatkan para pembantu, penasehat ataupun kabinet-kabinetnya. Sedangkan monarki yang bersifat keturunan cenderung sewenang-wenangnya dan seenaknya dan menjalankan kekuasaan karena merasa hanya dia yang berhak atas kerajaan tersebut. Adapun beberapa indikator dalam sistem autokrasi modern, diantaranya itu menggunakan sistem satu partai atau partai tunggal, menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara, organisme dianggap sebagai suatu kesamaan yang mempunyai dasar-dasar hidup, adanya penentuan wakil rakyat lebih didominasi oleh penguasa. Adapun dalam menjalankan pemerintah lebih demokrasi oleh lembaga eksekutif. Contoh, negara yang menerapkan sistem pemerintahan autokrasi adalah pesimisme Italia, Nazisme Jerman, dan komunisme universal. Demokrasi modern, demokrasi merupakan kebalikan atau antesia dari autokrasi. Jika sistem autokrasi hanya satu orang yang menjadi pemegang kekuasaan, maka sistem demokrasi semua orang memiliki hak yang sama memegang kekuasaan dan mengendalikan kekuasaan ini. Hal tersebut dikarenakan yang menjadi dasar pijakan dari demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, kepentingan umum yang diutamakan. Adapun beberapa indikator juga dari sistem demokrasi modern, diantaranya menggunakan sistem multipartai, penyelenggaraan kekuasaan rakyat, terdapat kumpulan kesamaan dari berbagai individu, dalam arti bahwa individu mempunyai peranan aktif yang harus menentukan yang dan mengusahakan kebahagiaan dan kesatuan negara. Adapun rakyat memiliki kendali penuh dalam menentu wakil rakyat. Undang-undang lebih dominan. Contoh negara yang menerapkan sistem demokrasi adalah Indonesia. Pertemuan ketujuh, teori pembagian kekuasaan dan lembaga negara. Satu, pelaksanaan pembatasan kekuasaan. Menurut Marvin Diverger, terdapat 3 metode hukum dalam melakukan pembatasan kekuasaan, diantaranya yaitu secara langsung. Metode dalam melakukan pembatasan kekuasaan ini meliputi pemulihan para penguasa, pembagian kekuasaan, dan kontrol yudisiaris yang bertujuan dalam menegakkan hukum untuk membatasi kekuasaan yang para penguasa secara represif. Adapun menambah atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintahkan yang bertujuan agar menjadi Charles and Bookers atau saling mengontrol sehingga tidak terjadi overload serta
terhindar dari berbagai penyimpangan. Adapun pengendalian kelaiman pihak penguasa dari masyarakat, di sini masyarakat mempunyai peranan dalam mengendalikan pembatasan kekuasaan. Para penguasa baik secara internal ataupun eksternal. Trias politika pertama kali ini digunakan oleh Prancis pada abad ke-XVII yang merupakan beberapa fungsi, diantaranya fungsi diplomats, fungsi defense, fungsi finance dan justice, dan fungsi polis. Kemudian dikembangkan oleh John Locke pada tahun 1632 sampai dengan 1704. Ia berpendapat bahwa trias politika merupakan 3 fungsi, yaitu fungsi legislatif, eksekutif, dan federatif. Hal tersebut kemudian dipertegas oleh Montesquieu dalam bukunya yang berjudul Express the Spirit of the Law, di mana ia membagi kekuasaan menjadi 3, diantaranya legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Eksekutif yaitu lembaga yang memegang kekuasaan melaksanakan undang-undang. Lembaga eksekutif dari presiden, wakil presiden, beserta satuan kerja pemerintah seperti menterinya yang harus membatasinya atau menjalankan tugasnya. Legislatif yaitu lembaga yang berwenang merancang dan membuat undang-undang. Lembaga legislatif dan ialah terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. Yudikatif yaitu lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk menegakkan hukum dan mengadili atas pelanggaran undang-undang. Lembaga yudikatif terdiri dari MA, MK, dan KY. Sekian mungkin dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7. Mohon maaf bila masih banyak kekeliruan dalam hal menyampaikan resep ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.